Setelah mereka sembunyi, maka di antara Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, ada yang menggerak-gerakkan tombak mereka, lalu dilemparkan ke langit, dan ketika balik lagi ternyata sudah berlumuran darah. Maka mereka yang lain pun mengikutinya, dilemparkan semua tombak mereka dan semuanya kembali dengan berlumuran darah. Rasulullah menyebutkan, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Saya tanya, siapa sebetulnya yang Rasulullah maksudkan bangsa Arab bagi kita hari ini? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Suriah bangsa Arab bukan? Mesir bangsa Arab. Afghanistan, Irak, Yaman bangsa Arab. Bagaimana kondisi negara-negara itu sekarang? Hancur. Terbuktikan apa yang Rasul sabdakan, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Hari ini kita mendapati apa yang kita fahami tentang bangsa Arab sudah hancur seperti yang Rasul sebutkan. Dan Rasulullah mengaitkan kehancuran bangsa Arab itu karena terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Artinya petaka bangsa Arab disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu siapa yang membantai Suriah? Ada Rusia kan? Rusia tapi berasal dari pulau di mana Yafis berada. Palestina, siapa yang membantainya? Israel. Israel ini siapa Israel sekarang? Yahudi Zionis. Itu adalah Yahudi Ashkenazim yang menjadi keturunan yang nenek moyangnya adalah Khazar. Khazar satu rumpun dengan Rusia yang Rasul sebutkan Kurs dan Kizmen. Kurs Khazaria, Kizmen Rusia. Kemudian Mesir, siapa yang membantainya? Syiah Iran. Iran dulunya adalah pasukan yang berasal dari Yahudi, kembali ke Khazaria. Lalu siapa yang membantai Irak? Irak siapa yang membantainya? Amerika. Anglo-American ini ternyata adalah keturunan bangsa Dayak yang dulu punya rumpun istilah punya kaitan juga dengan wilayah Khazaria. Siapa lagi? Yaman. Siapa yang membantai Yaman? Syiah juga. Iran sama dengan Khazaria, Yahudi juga. Artinya ternyata apa yang Rasul analisakan, Ya'juj Ma'juj kemungkinan spionasenya, agen-agennya sudah melakukan pembantaian kepada negara kaum muslimin. Ini yang kita lihat hari ini. Baik, salah satu yang kejam yang kita lihat belakangan ini. Nah, ini kita tahu Uighur adalah kaum muslimin yang sekarang mengalami penderitaan. Ya, Mongolia adalah negara yang memiliki kedekatan rumpun kepada Ya'juj Ma'juj yang dahulu. Sampai hari ini Mongolia adalah sebetulnya bangsa yang kemudian menguasai dataran Cina. Mereka mengambil Cina dari kaum muslimin. Ya, karena simbiosis mereka, karena maksudnya pernikahan mereka dengan kaum muslimin yang beriman menyebabkan wajah mereka sudah samar lagi. Tapi Allah akan kembalikan wajah mereka kepada wajah yang dulu. Sehingga siapapun mereka yang membantai kaum muslimin, kita akan mengenalnya sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Sebagaimana Dajjal, Ya'juj Ma'juj juga ada yang KW, ada yang ori. Ya, sebagaimana Dajjal kan? Dajjal juga ada yang AW, ada yang ori. Contoh yang KW, apa dalilnya? Rasulullah menyebutkan, fi akhir zaman sayahruju dajjalun hum qaribun min salasin. Di akhir zaman nanti akan muncul dajjal palsu. Hum qaribun min salasin, jumlah mereka 30 orang, kurang lebih 30 orang. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun, setiap mereka mengaku diri mereka itu nabi dan rasul. Wa minhum imra'atun, salah satu dari mereka perempuan ngaku nabi juga. Zaman sekarang ada tidak? Ada. Siapa? Lia Edan apa Lia Edan? Nah, itu dia. Berarti Ya'juj Ma'juj pun ada yang KW-nya. Kemungkinan besar Ya'juj Ma'juj yang KW-nya ini, yang false-nya ini, false, yang tiruan yang KW-nya ini adalah mereka yang sudah membantai kaum muslimin bangsa Arab sekarang. Lalu kapan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan muncul? Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan muncul nanti setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Mereka inilah benar-benar bangsa yang kanibal. Jangankan sekelas ulama dan kiai, Nabi Isa saja tidak mau menghadapi Ya'juj Ma'juj, saking dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj. Sekelas Nabi Isa tidak mau menghadapinya. Lebih baik Nabi Isa dan para sahabat itu bersembunyi. Makanya ketika Nabi Isa turun setelah membunuh Dajjal, maka memerintahkan kaum muslimin bersembunyi bersama Nabi Isa. Tidak dihadapi itu yang namanya Ya'juj Ma'juj. Berarti lebih hebat daripada Dajjal kan? Secara physically lebih hebat daripada Dajjal. Nabi Isa tidak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal dihadapin sama Nabi Isa kan? Berarti Ya'juj Ma'juj secara fisik ini sangat berbahaya. Maka tidak mungkin Ya'juj Ma'juj turun sebelum Nabi Isa turun.
Maka kemungkinan yang maksudkan Ya'juj Ma'juj di sana adalah mereka yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anbiya. Ya'juj Ma'juj pada akhir zaman akan bercampur dengan bangsa-bangsa di dunia sehingga keberadaannya tersebar di mana-mana. Nah, maka yang dimaksudkan Ya'juj Ma'juj dalam hadis yang tadi salah satunya Cina yang sekarang membantai kaum muslimin Uighur, Israel yang membantai muslim Palestina, Rusia yang membantai Suriah, Amerika yang membantai Irak dan Afghanistan. Adapun Ya'juj Ma'juj yang Rasul sebutkan dalam hadis sebagai satu dari 10 tanda kiamat, itulah Ya'juj Ma'juj yang nanti akan turun di zaman Nabi Isa. Kebayang jika Nabi Isa tidak diturunkan, siapa yang akan melindungi kaum muslimin saat itu? Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah menyebutkan Allah akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, dan posisi turunnya, waktu turunnya sebelum Ya'juj Ma'juj keluar. Itu sebagai bukti pertolongan Allah terhadap kaum muslimin saat itu. Nah, Ya'juj Ma'juj yang seperti inilah yang Rasulullah sebutkan, berkulit merah, berhidung pesek, bermata sipit, tidak jauh beda seperti mereka yang ada saat ini. Namun dari segi pakaian, mereka tidak berpakaian seperti kita, tapi pakaian mereka seperti orang-orang pedalaman. Artinya mereka hidup di tempat-tempat yang dingin. Rasul menyebutkan sandal mereka ada dari bulu, pakaian mereka dari berbulu. Artinya mereka tidak menggunakan pakaian dari hewan, kulit hewan maksudnya. Nah, ini menandakan mereka dari bangsa-bangsa yang dingin. Itu daerah Cina dan Rusia. Nah, itu keyakinan para ulama, mereka masih terpendam di sana. Baik, Ibu Firdausah. Nah, ini pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj yang selama ini saya pegang, yang sebetulnya menjadi sebuah misteri bagi kita karena tidak semua ulama memiliki pendapat yang sama ya terkait dengan Ya'juj Ma'juj tadi. Baik, Ibu Firdausah. Namun tidak ada salahnya juga kalau kita mewaspadai Ya'juj Ma'juj yang tadi dikaitkan dengan pembantaian kepada bangsa Arab. Karena Ya'juj Ma'juj yang satu ini pun yang dikaitkan Rasulullah yang akan menjadi penyebab pembantai bangsa Arab ini pun memiliki kemampuan yang luar biasa masifnya menghancurkan kehidupan dan infrastruktur kehidupan kaum muslimin. Ya. Di antara mereka kita lihat orang-orang Iran, Majusi juga sebetulnya merupakan bangsa yang memiliki keterikatan karakter seperti Ya'juj Ma'juj. Nah, ada ulama menyebutkan mereka melakukan apa yang dulu dilakukan Ya'juj Ma'juj. Maka kemungkinan Rasulullah juga memaknakan Ya'juj Ma'juj itu kepada mereka yang melakukan pembantaian pada muslim seperti yang sekarang ini. Itu ada para ahli hadis yang mengatakan demikian. Nah, ya wabillahi, adapun Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya umat Islam tidak kuat menghadapinya. Ya, maka Rasulullah Nabi Isa memberitakan, bersembunyilah kalian. Maka umat Islam pun bersembunyi di malam itu. Ya, maka mereka yang berada di luar kekuasaan Nabi Isa itulah yang dimangsa hidup-hidup oleh Ya'juj Ma'juj. Sehingga ketika mereka sampai ke kaum muslimin tempat di mana kaum muslimin berada, yaitu di wilayah Suriah dan Palestina. Dulu Suriah Palestina kemudian menjadi bersatu dan Yordan itu bersatu. Ya, lebih tepat lagi berada di Palestina. Nah, semuanya bersembunyi, termasuk Nabi Isa. Maka Ya'juj Ma'juj datang ke arah mendekat ke arah mereka. Dan mereka berkata, Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, semua manusia di muka bumi ini telah kita habiskan. Padahal yang dihabiskan maksudnya yang ada di sana. Masih ada orang-orang manusia yang ada di sana termasuk yang di Indonesia. Tapi bukan yang beriman, tapi mereka yang sudah tidak beriman. Karena pada saat itu orang-orang beriman itu sudah mengarah ke bumi Syam. Apakah di Indonesia tidak ada orang beriman? Sepertinya sudah banyak. Ada dua hal yang terjadi. Kalau bukan karena syahid akibat peperangan, mereka akan hijrah ke bumi Syam pada saat Nabi Isa sudah turun. Artinya ketika Nabi Isa sudah turun, apakah teras dakwah masih ada? Kayaknya sudah pindah ke Palestina. Setelah mereka sembunyi, maka di antara Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, ada yang menggerak-gerakkan tombak mereka, lalu dilemparkan ke langit, dan ketika balik lagi ternyata sudah berlumuran darah. Maka mereka yang lain pun mengikutinya, dilemparkan semua tombak mereka dan semuanya kembali dengan berlumuran darah. Lalu Allah menghukum mereka dengan diturunkannya apa? Ulat. Maka terjadilah hujan ulat dari langit, yang mana ulat itu menimpa mereka. Nah, Ya'juj Ma'juj mereka menundukkan kepala mereka. Ketika melihat ke atas ada ulat, lalu mereka menundukkan kepala mereka. Maka ulat itu pun masuk ke punduk-punduk mereka, kata Rasul. Maka dengan cepat ulat tadi menjalar, ada yang ke otak mereka sampai ke jantung mereka. Maka ketika subuh harinya, kaum muslimin selesai sholat subuh, Nabi Isa memberitakan, keluarlah kalian, aku tidak mendengar banyak suara di luar sana. Ternyata ketika kaum muslimin keluar, Ya'juj Ma'juj sudah mati semuanya.